hadir di komunitas belajar. Saya di sini akan melakukan praktik baik untuk desiminasi saya PKG, PJOK, di mana praktik baik ini saya harus membuat proyek atau bahan yang bisa membuat pembelajaran. Nah, di sini saya mengambil temanya atau programnya proyeknya itu gawang lipat. Gawang lipat ini sebenarnya dari olahraga atletik. Di atletik itu kan ada kategori lompat, lempar, lari, ya kan, loncat. Nah, tapi kenapa gawang lipat? Ini saya di sini prakteknya tentang apa yang melatar belakangi, yaitu olahraga atletik merupakan induk atau cabang olahraga dari keseluruhan cabang olahraga. Dia itu adalah ibu dari keseluruhan cabang, terbagi beberapa kategori. Itu yang tadi saya sampaikan. Lompat gawang itu kenapa merupakan sprint yang melewati gawang-gawang. Nah, kalau lompat gawang umumnya itu kan kalau untuk pembelajaran itu sulit didapatkan karena memang punya standar beratnya segala macam. Itu hampir semua sekolah tidak memiliki yang standar. Untuk itu saya membuat program ini untuk bisa memodifikasi bahan. Jadi dari paralon kita bentuk seperti gawang-gawang. Tapi kalau gawang yang standar ya itu kan mereka mengikuti ketinggiannya itu harus sesuai kan, punya standar nasional sampai internasional. Karena ini medianya untuk sekolah, jadi saya di sini membuat lompat gawang itu hanya memperkenalkan bagaimana anak bisa melakukan dengan modifikasi gawang yang akan kita buat gitu. Nah, tinggi gawang tersebut juga memiliki standar dan ukuran dan berat. Makanya kenapa setiap sekolah itu tidak punya yang standar, karena memang jadinya lompat gawang tidak diperkenalkan gitu loh. Jadi kenapa sih kalau atletik hanya lari aja kan, yang kita lihat kan guru olahraga hampir nggak pernah yang namanya lompat gawang, karena memang dari medianya itu sangat sulit. Bahkan kalau kita untuk pasti sekalipun untuk kita mesen itu tuh butuh waktu yang lama, butuh dana yang cukup banyak, dan sekolah mungkin satu lahan atau lapangannya kan banyak kan yang nggak standar, karena memang lari gawang itu misalnya jarak 100, jarak gawangnya juga harus cukup, dan sedangkan lapangan di sekolah standarnya 20 sampai 25 meter. Nah, dari latar belakang ini itu yang membuat saya untuk memodifikasi dan mengajak Bapak Ibu untuk berkolaborasi, karena di sini bahan-bahan yang dibutuhkan itu sangat simpel dan bisa memang didapatkan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita cuma butuh paralon 2 sampai 3 meter, itu bisa kita potong untuk bisa. Jadi ukuran gawangnya nanti dari yang terkecil sampai yang terbesar. Besar tuh lebarnya dulu. Dari yang terpendek sampai yang tertinggi. Nah, tingginya itu tidak tidak melebihi dari batas ambang, maksudnya batas peserta didik. Jadi kita memodifikasi sesuai dengan peserta didik yang ada di sekolah. Nah, dari sini kan bahan-bahannya cukup mudah didapatkan, kayak gunting, pisau. Kalau mau jadi bagus nanti kita akan bisa dicat. Terus hanya pipa paralon yang kecil tuh yang penyambung-nyambungnya, jadi kan hanya dari paralon kita bisa buat itu jadi modifikasi alat atau media belajar. Sampai sini kira-kira Bapak Ibu kecepatan nggak? Nggak, cukup paham ya? Terima kasih. Oh, aman, baiklah Bapak. Nah, capaian program apa sih? Nah, ini capaian dari program ini adalah peserta didik mampu mengenal dulu Bapak Ibu. Jadi lompat gawang itu untuk tingkat SMA, khususnya di DKI ya, besok kita di tanggal 22 November itu kategori SMA lompat gawang itu ada. Sedangkan peminatnya nggak ada karena memang mereka belum pernah dikenalin. Karena memang kalau sekolah tuh untuk nyiapin gawang yang standar itu sulit gitu didapatkan gitu. Jadi banyak kan guru olahraga tidak mau mengambil resiko mungkin, makanya tidak memperkenalkan itu. Nah, cuma kalau saya berpikirnya gini, karena ada eventnya, itu kan berprestasi kan. Nah, karena eventnya kenapa nggak kita modifikasi gitu. Dan di sinilah saya buat pencapaian program ini nggak cuma mengenal lompat gawang, dia mengenal dengan baik, tapi mengaplikasikan gerak lompat gawangnya dalam materi pembelajaran
Dan ini untuk apa capaiannya nanti? Latihan untuk membentuk kebugaran jasmaninya beserta didik. Oke. Lalu berikutnya, nah ini loh Bapak Ibu gawang yang saya maksud. Nah ini adalah standar nasional dan internasionalnya. Dan gawang ini itu tuh beratnya, pipanya itu sudah punya bahan yang tersendiri. Nah makanya kenapa sekolah tidak bisa memfasilitasi ini, karena jarak gawangnya kita butuh lapangan yang cukup luas. Yang tadi saya bilang. Makanya, nah ini kan tekniknya. Nah dari teknik ini kan makanya saya gandeng guru fisika, saya gandeng guru-guru yang lain untuk ini. Kira-kira di fisika ada nggak Bapak gaya apa ya, misalnya dari anak perpindahan lompatan itu pasti oh ada. Terus kalau misalnya dari kalau untuk olahraga ini kan butuh yang namanya mental, karena kan melompatin jauh nggak semua berani. Kira-kira di BK ada apa tuh Ibu yang kira-kira bisa menyambung? Kan kita berkolaborasi ya. Saya hanya menyoroti kesehatan mental aja terkait peserta didik kita sekarang yang mungkin aktif-aktif sekali ya dalam berbagai macam hal gitu. Jadi kegiatan-kegiatan positif seperti ini memang sangat diharapkan ya untuk bisa mengakomodir semua keaktifan peserta didik yang mungkin takutnya nanti mengarah kepada hal yang lebih negatif di luar sana. Jadi memang kegiatan olahraga ini perlu banyak dikembangkan di sekolah karena memang ini bisa mengakomodir seluruh keaktifan peserta didik sehingga lebih positif dan lebih bermanfaat untuk kesehatan tubuh dan kesehatan mental. Siap, terima kasih Ibu. Kalau dari sisi psikologi, kalau menurut Bapak Ibu kan kenapa saya gandeng juga guru sosiologi? Karena memang kan ini adalah olahraga, sebenarnya olahraga individu. Tapi kan dilakukannya secara psikologinya kan dia, sosialnya kan dia latihan tanding itu kan butuh yang namanya pembiasaan untuk bersama. Kalau menurut dari sisi psikologi untuk kegiatan ini ada nggak manfaatnya? Di sosiologi ada namanya hubungan interaksi sosial. Salah satunya dalam bentuk akomodasi itu ada disebut kompetisi. Jadi per individu harus punya jiwa kompetisi. Terima kasih. Berarti intinya kegiatan ini sebenarnya menyambung banyak hal. Kalau dari disini juga ada guru olahraga. Nah, gawang ini perbedaan antara ini dengan ini pasti ada. Dan kalau menurut Pak Haji, kira-kira kalau kita modifikasi menjadi alat, kan nanti kita akan buat seperti ini Bapak Ibu. Ya kan, dari hanya bahan yang sangat sederhana, dia bisa menyerupai. Yang penting kan poinnya adalah dia melakukan ini untuk mencapai dia nanti tandingnya akan seperti ini. Tapi kan kita kalau nggak dilatih dari ini terus memediakan ini, maka kita tidak bisa mereka untuk bisa melakukan ini kan. Nah, kalau menurut Padi, kira-kira kalau misalnya saya membuat modifikasi ini nih di bidang olahraga, Padi sendiri punya tanggapannya bagaimana? Ya, terima kasih. Sebenarnya modifikasi dari cabang atletik untuk nomor lari gawang ini menggunakan pralon itu sebenarnya sudah sangat tepat karena ini banyak digunakan, bahkan di tingkatan mahasiswa pun masih digunakan sampai sekarang gitu. Kenapa? Karena memang bahan yang diambil dari pipa PVC ini ya, ketika kita memodifikasi alat untuk lari gawang ini tidak berbahaya ketika memang tekniknya belum dikuasai. Karena kalau kita sering nonton lari gawang itu banyak yang nyangkut kakinya. Jadi modifikasi dari pipa PVC ini ketika kakinya nyangkut itu meminimalisir cedera yang pertama. Yang kedua, ketika kita tidak bisa melompati standar tinggi dari gawang itu sendiri, kita modifikasi dulu dari yang rendah, gitu. Makanya ini ada stepnya ketika kita memodifikasi alat yang sebenarnya digunakan di tingkat nasional ataupun internasional yang pada umumnya atau layaknya. Jadi kita membiasakan atau mengenalkan itu dari tingkat yang termudah terlebih dahulu. Ketika memang nanti tekniknya sudah bagus atau sudah baik, sudah bisa dijalankan dengan seksama dan progresif, baru kita hadirkan gawang yang sesungguhnya. Karena memang
bahan yang digunakan gawang sesungguhnya ini berat sekali. Ya, pipa ini Satu gawang itu bisa 5 kilo lebih kalau kita angkat gitu. Jadi bayangkan kalau kakinya tekniknya belum bisa, ketika melompat kakinya nyangkut ya, itu bisa menyebabkan cedera. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau dari segi olahraga memang bahkan sampai tingkatan mahasiswa pun masih digunakan untuk modifikasi alat lari gawang ini menggunakan paralon atau pipa PVC, karena salah satunya itu meminimalisir cedera. Yang kedua, memaksimalkan tekniknya terlebih dahulu baru ke alat yang aslinya. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Haji. Nah inilah perbedaannya yang memang sudah standarnya dengan kita. Memang kalau dari tampilan itu jauh banget, tapi manfaatnya juga untuk pencapaian ini tuh akan lebih efektif. Karena memang tadi kalau dari tekniknya, kakinya kan ini kita sudah lihat keseimbangan tubuhnya itu dia di atas, jadi lompatan itu harus benar-benar tepat. Bagaimana gaya kinestetiknya dia, gaya melompatnya itu memang meminimalisir yang tadi benar kata Pak Adi. Karena memang gawang ini kan kita bisa lihat bentuknya, mungkin nggak tajam, tapi ketika dia tekniknya nggak dapat, itu bisa sampai lebam gitu loh. Karena memang kan kita harus lompat dengan secepat-cepatnya. Ya, jadi memang trauma itu akan terjadi ketika misalnya lompatan satu nggak berhasil, di mana mereka bisa melompati gawang berikutnya. Jadi traumatik itu akan lebih banyak. Tapi kalau menggunakan pipa paralon, kalau dia nggak pas kan paralon yang jatuh, karena beratnya kan sangat maksudnya tidak membuat hambatan. Tuh. Jadi sampai sini kira-kira Bapak Ibu sudah dari hasil yang dijelaskan tadi sudah ada gambaran bahwasanya kenapa sih harus memodifikasi alat. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah ini dia manfaatnya yang tadi. Program lompat gawang dari paralon dapat memberikan manfaat secara fisik, motorik bagi peserta didik dengan cara dia mainnya kan kadang kalau lompat nggak pas tuh jatuh, dia pasti ya menyenangkan gitu. Maksudnya memang jadi dia punya challenge ke diri dia untuk melewati target yang diberikan. Nah terus bahannya juga mudah, terus langkah-langkahnya sederhana dan bisa dibuat sendiri di rumah ataupun di sekolah. Jadi kita kalaupun nanti di sekolah kita mediakan, maka itu akan mudah kita buat di sekolah. Nah ini dia tipsnya, yaitu keamanan dalam penggunaan. Nah kalau ini kan di saat melakukan nanti setelah kita sudah buat alatnya, saya akan membuat ini. Jadi gawang itu selalu digunakan di area aman. Ini yang buat kalau memang nanti saya aplikasikan ke peserta didik. Jadi Bapak Ibu selain memodifikasi, saya pun juga harus menilai nih, kira-kira aman nggak, kira-kira anak-anak dalam melakukan itu mencegah cedera kan, maksudnya mereka ternyata bisa melakukan atau enggak. Terus periksa secara berkala kekuatan dan kestabilan gawang, karena kan kadang kalau namanya paralon bisa bengkok-bengkok kan, jadi nggak stabil. Ini slide terakhir sebelum nanti ini. Kira-kira ada saran nggak atau pertanyaan dari Bapak Ibu? Baik, ya mungkin nanti untuk melihat bagaimana teknis yang nanti akan dilakukan oleh peserta didik, mungkin kita nanti saran saya diberikan videonya ya Bu Nina ya. Videonya nanti bagaimana dari awal peserta didik itu berproses dalam penggunaan gawang yang dari paralon. Gawang dari paralon. Oke, terima kasih. Ada lagi? Sudah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kira-kira kalau sudah clear, saya ucapkan terima kasih karena telah mendengarkan dan memberikan saran kepada saya. Ini kenapa bilang kami? Karena memang ini akan saya share Bapak Ibu untuk bisa pembelajaran praktik baik untuk mungkin teman-teman yang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.